Halo adik-adik, ketemu lagi di BKSN Online pertemuan keempat yang juga menjadi pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas aku anggota gereja Katolik. Tapi sebelumnya Kak pengen cek dulu deh, masih semangat gak nih? Coba ya, cek semangatnya. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Iya. Sip, masih semangat ternyata ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Disiapin dulu. Tuh, belum ambil kitab suci. Gimana sih? Diambil dulu ya. Kata ulangin. Kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Yuk kita belajar bareng-bareng. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam, salam sehat. Baik, pada pertemuan BKSN keempat di tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama merenungkan bacaan kitab suci
untuk memperdalam iman kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat pertama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah tadi bacaan dari pertemuan keempat BKSN di tahun 2020 ini. Semoga iman kita semakin dikuatkan dan kita semua bisa merenungkan sabda Tuhan dengan baik. Berkah dalam, salam sehat. Anak-anak, remaja, kaum muda, dan Bapak Ibu saudara-saudara semua, berkah dalam. Kita ada dalam pendalaman renungan yang keempat di bulan Kitab Suci Nasional, mengajak kita semua untuk bangga menjadi orang Katolik di tengah krisis oleh karena dampak COVID-19 atau virus corona. Kita semua sudah mengalami bahwa COVID-19, virus corona ini sungguh membawa dampak yang luar biasa, mengakibatkan krisis dalam berbagai segi kehidupan. Dampak ekonomi paling mudah dirasakan oleh semua saja. Dampak sosial yang menyebabkan kita semua ini tidak bisa berjumpa dengan bebas seperti waktu-waktu sebelum COVID. Kita berjumpa harus dibatasi dengan banyak aturan. Bukan hanya itu saja, COVID-19 ini membawa dampak dan mengakibatkan krisis dalam hal iman. Yang paling terasa
krisis iman itu dialami, dirasakan dalam hal komunio, persekutuan. Kita sebagai gereja mengalami krisis karena gereja pada hakikatnya adalah perjumpaan fisik. Maka tidak mungkin gereja itu terwujud dengan online, virtual, maya. Gereja hakikatnya adalah perjumpaan fisik. Kita semua mengalami krisis itu. Tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, saudara-saudari kita seiman, baik untuk merayakan Ekaristi, merayakan perjumpaan-perjumpaan, untuk pembinaan-pembinaan. Krisis iman yang lain paling dirasakan adalah dalam hal merayakan Ekaristi. Kita merayakan Ekaristi selama ini secara online. Kita harus ingat bahwa Ekaristi online atau virtual itu dilaksanakan dalam masa darurat. Sekali lagi, misa online atau virtual itu dilakukan dalam masa darurat saja. Dan kita semua paham betul bahwa Ekaristi itu adalah kehadiran nyata Tuhan dalam tanda. Kepenuhan Ekaristi kalau menerima tubuh Kristus dalam tanda, dalam rupa roti dan anggur. Kita semua mengalami krisis itu, tidak bisa melakukan Ekaristi secara penuh. Namun, kita sebagai warga gereja Katolik boleh berbangga karena ada hal-hal baik ternyata yang timbul oleh karena COVID-19 ini. Keluarga-keluarga menjadi lebih sering berkumpul dengan anggota-anggotanya. Mungkin waktu-waktu yang lalu untuk bisa berkumpul bersama seluruh anggota keluarga tidak mudah. Tetapi dengan adanya COVID, keluarga lebih sering berkumpul. Bapak, anak, kakak, adik, bahkan kakek, nenek bisa bertemu. Doa-doa keluarga dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena keterbatasan tidak bisa berdoa bersama. Di gereja, keluarga menjadi tempat untuk berdoa. Bukan hanya itu, keluarga menjadi tempat untuk memberikan pengajaran. Yang tentu pada waktu-waktu yang lalu pengajaran diserahkan kepada para katekis, para pembina. Sekarang keluarga harus mengajar anggotanya, anak-anaknya. Sehingga gereja sungguh menjadi eklesia domestika, keluarga menjadi gereja rumah tangga. Luar biasa. Masih banyak hal yang membanggakan. Kita sebagai orang Katolik di tengah krisis oleh karena dampak virus corona atau COVID-19 ini. Kita tidak akan kehilangan iman, pengharapan, juga kasih terhadap Allah, terhadap sesama. Maka kita syukuri semua yang sudah terjadi ini. Semoga COVID segera berakhir. Berkah dalam. Kita lanjutkan permainan keempat, ada lokasi akan dibawa oleh kakak-kakak. Mari silakan kakak-kakak, lihat cara mereka membuat kreativitas. Kita lihat adik-adik semua, kakak-kakak semua, para pendamping yang baik. Ayo kakak, ayo siap. Ayo semangat dan ceria bersahabat. Iya.
sebelah kiri udah panjang. Ayo sebelah kiri jangan. Ayo kakak, sebelah kiri kakak. Ayo. Jangan salah. Ayo. Satunya pakai dibundel-bundel, satunya dipasang-pasang. Coba kita lihat ini. Ya bun, masukkan saja ke sini. Iya, dimasukkan dengan cara yang ini ya. Dimasukkan langsung ya, Kak. Tebalnya sedikit, Iya. tebalnya sedikit. Satunya Ini akan pakai bisa apa, Bu? memasukkannya ke Tali-tali dalam sini dulu. Wah, tali-tali supaya ini bisa mempererat merekatkan dan membentuk tali persahabatan. panjang. Oke. Ini adalah mempererat persahabatan. Ini dengan lambang apa, Bun? Peran persahabatan juga. Oh, sama tapi dengan cara yang berbeda. Iya, oke. Aduh, panjang sekali. Iya. Sekarang kita lihat hasil akhir dari permainan tol kasih ini. Dulu sampai di mana ya ini ya? Dari sebelah kanan. Panjang sekali. Ini mungkin Sana surga bunda. sampai surga, amin. Semua sampai surga. Ya, sama Tuhan. Sampai berapa meter nih, Bun? Kira-kira? Meter. Oke. Aduh, kalau sebelah kiri ini, Bun. Oh, aduh, ada sampai di mana ini? Tidak apa-apa. Yang penting kerjasama ya. Ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak harus saling apa, Bu? Ini mungkin menarik-narik lebih sulit ya, Bu, daripada kita menyambungkan. Tapi kan ada dua kreativitas kita yang menjadi contoh untuk saling untuk jalan tol kasih. Terima kasih kakak, selamat mencoba. Bye. Nah, adik-adik, yuk kita bangga sebagai anak Katolik. Nah, jangan lagi ngumpet-ngumpet deh. Pokoknya bangga terus jadi anak Katolik, oke? BKSN online-nya udah selesai nih. Minggu depan bakal ada sekami online nggak ya? Kira-kira pada masih mau nggak sih? Coba deh komen di video di bawah ini ya. Kalau masih pada mau ikutan sekami online, nanti kita bikinin deh. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Dadah! Halo adik-adik yang terkasih, marilah kita tutup ibadat BKSN yang keempat ini dengan berdoa. Tangannya dikatukan, kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bukatu bersama-sama bila aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bentuklah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Be